Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, selamat datang di podcast ekonomi kita, tempat di mana kita akan membahas isu-isu ekonomi terkini dan tentunya sangat-sangat terkini. Di sini saya Fida Melawati sebagai moderator akan membawakan tema yaitu tentang meningkatnya utang ekonomi Indonesia sebesar 6.000 triliun selama masa pemerintahan Joko Widodo. Bersama saya ada seorang narasumber yang cukup mendalam dan informatif. Perkenalkan, Abdul Faris, seorang pengamat ekonomi dan analis kebijakan publik yang sangat mendalami mengenai perekonomian masa kini. Selamat datang, Mas Faris. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di sore kali ini. Ngomong-ngomong, apa kabar Mas Faris? Baik, alhamdulillah. Nah, jadi kali ini kan banyak isu-isu yang membicarakan tentang utang Indonesia itu yang meningkat bahkan mencapai 6.000 triliun pada masa Joko Widodo. Nah, menurut pandangan Mas Faris sendiri, bagaimana tentang pendapat atau isu-isu yang beredar di masyarakat tersebut? Oke, jika kita lihat pada pemerintahan Jokowi ini selama satu dekade memang peningkatan utang itu sangat signifikan, tapi kita harus melihat juga dari dua perspektif atau dua sisi, di mana bahwa peningkatan utang itu kita lihat apakah sesuai dengan apa yang telah dikerjakan atau impact output yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi itu seperti apa. Jadi jangan hanya, kita tidak boleh hanya melihat bahwa utang itu sebagai sesuatu yang negatif. Kita lihat sisi positifnya, apa yang telah dibangun oleh pemerintahan Jokowi ini. Jadi kalau kita lihat di pemerintahan Jokowi ini memang banyak sekali pembangunan apalagi di infrastruktur yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas perekonomian di masa yang akan datang, dan bisa jadi itu menjadi sesuatu yang nantinya akan mendatangkan investor-investor yang akan menginvestasikan dana mereka atau modal mereka ke kita, ke Indonesia. Oke, nah tadi kalau nggak salah gini ya, pasti utang meningkat itu pasti ada suatu pembangunan di dalam negara tersebut. Nah, di adanya utang meningkat itu pasti ada faktor-faktor yang menentukan atau faktor-faktor yang menyebabkan. Nah, menurut Mas Faris sendiri apa saja faktor-faktor yang menyebabkan tersebut? Oke, kembali lagi kita kalau ke faktor satu, memang di era Pak Jokowi ini pemerintah Indonesia punya rencana atau punya target dalam pembangunan infrastruktur secara besar-besaran, di mana kita lihat banyak sekali pembangunan jalan-jalan desa, jalan-jalan tol, kemudian bandara, pelabuhan, semuanya dibangun di eranya Pak Jokowi ini. Satu lagi ada proyek besar kita yang IKN yang itu juga mempunyai impact besar dalam distribusi utang dari negara Indonesia. Jadi itu menjadi salah satu faktor bahwa pembangunan infrastruktur ini punya andil besar, punya dampak terhadap hutang yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Kemudian kemarin kita dan seluruh masyarakat dunia sempat mengalami pandemi COVID-19, dan itu juga termasuk salah satu faktor yang mempunyai andil besar dalam hutang ini. Jadi pemerintah Indonesia mengeluarkan banyak modal, banyak dana untuk pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan dari masyarakat. Biar apa? Jadi biar masyarakat itu bisa dapat tetap beraktivitas dan
menjadi lebih produktif untuk tahun selanjutnya setelah pandemi. Seperti itu. Nah, berarti salah satu faktor yang dapat memicu itu karena adanya pandemi ini ya, Mas. Iya. Dan itu semua masyarakat bahkan seluruh dunia itu tidak bisa menghindari gitu ya. Nah, menurut Mas Fahris itu apakah peningkatan utang ini itu ada hubungannya dengan pandemi itu atau ada hal lain yang lebih spesifik? Saya rasa memang pandemi ini punya dampak besar, tapi kemungkinan memang karena rencana dari Presiden Jokowi itu melakukan gencar dalam melakukan pembangunan infrastruktur. Jadi memang meskipun tidak ada COVID-19, dana yang akan digelontorkan untuk pembangunan itu pasti juga akan besar. Jadi COVID itu menurut saya bukan sebagai faktor yang utama atau menjadi faktor yang terlalu mempengaruhi seperti itu. Nah, kalau melihat peningkatan utang ini kan bisa dilihat dari dua sisi ya. Sisi lain itu bisa digunakan untuk sebagai pembangunan infrastruktur yang nantinya juga akan kembali lagi gitu kan ya. Tapi butuh waktu yang cukup lama. Nah, terus sisi yang kedua itu bisa jadi bahkan menjadi beban bagi keuangan negara. Itu gimana menurut narasumber kali ini? Jadi memang hutang ini merupakan salah satu instrumen yang memang digunakan untuk peningkatan perekonomian dalam suatu negara. Salah satu cara kenapa harus berhutang. Jadi setiap negara itu punya kewenangan, punya hak untuk berhutang, tapi harus mempertimbangkan impact atau output yang nantinya akan diperoleh ketika melakukan berhutang tersebut. Jadi kita lihat bagaimana pemerintahan Indonesia ini di era Pak Jokowi, apa saja yang telah dibangun seperti itu. Kemudian kita lihat apa dampak kedepannya, dampak terhadap produktivitas masyarakat. Apakah itu bisa membuat perekonomian jadi lebih produktif, lebih efisien, seperti itu. Jadi memang hutang ini menjadi salah satu jalan utama ketika suatu negara ingin meningkatkan infrastrukturnya. Karena memang infrastruktur itu kan punya butuh modal yang besar. Jadi kalau tidak berhutang kemungkinan akan lama dan nantinya akan memperlambat juga laju perekonomian di negara. Jadi hutang itu dampaknya bisa positif, bisa negatif gitu ya, Mas. Tergantung bagaimana negara itu atau pemerintahnya mengelola hutang tersebut. Nah, ngomong-ngomong soal dampak nih, menurut narasumber itu hutang yang semakin meningkat itu apakah dalam jangka panjang, dalam ekonomi yang jangka panjang itu apakah berdampak lebih ke positif atau negatif atau justru ada kedua-duanya imbang? Oke, kembali lagi ke jawaban yang tadi. Jadi semuanya akan tergantung dari bagaimana pengelolaan dari pemerintah tersebut. Apakah pemerintah bisa mengelola dana hutang tersebut untuk menjadi suatu aset, suatu investasi terhadap perekonomian di masyarakat, utamanya di Indonesia ya, kita bahas di Indonesia. Jadi bagaimana pemerintah bisa mengelola tersebut agar nantinya bisa berpotensi menjadi sesuatu yang meningkatkan penghasilan dari sektor, utamanya sektor ekonomi ya, untuk sektor ekonomi. Satu, pembangunan jalan-jalan tersebut yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi memang menimbulkan atau menyebabkan kenaikan terhadap efisiensi dari distribusi barang-barang dan jasa dari negara Indonesia utamanya. Kemudian
jika dilihat untuk jangka panjang, pembangunan dari jalan-jalan tersebut nantinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan juga seluruh intinya seluruh warga Indonesia, bagaimana bisa mempermudah akses ke misal masyarakat yang di desa ini, jika jalan-jalan itu jalan-jalan yang mengarah ke kota tidak diperbaiki atau tidak dilakukan perbaikan terhadap jalan tersebut, maka bukan tidak mungkin perekonomian dari desa, masyarakat desa tersebut akan stuck di situ dan tidak bisa maju. Karena apa? Karena mungkin jika jalannya belum diperbaiki, masyarakat hanya menjual barang-barangnya ke desa-desa sekitar, tidak akan naik atau mengarah ke kota. Jadi untuk jangka panjang, jika memang dana hutan tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur, saya kira akan berdampak cukup positif terhadap perekonomian di Indonesia. Salah satu yang saya tangkap kurang lebih ini, pembangunan infrastruktur yang misalnya kita ambil pembangunan jalan ya, itu akan memudahkan masyarakat terutama dalam hal perekonomian dengan misal mau mengekspor ke wilayah-wilayah lain yang memang membutuhkan gitu kan. Tetapi dengan adanya pembangunan yang berkelanjutan atau pembangunan yang terus digenjot, itu kan juga akan biasanya menaikkan pajak gitu kan ya Mas. Nah, sekarang itu juga gencar yang namanya PPN naik menjadi 12% dan banyak pajak yang naik. Nah, itu menurut narasumber itu bagaimana tentang kebijakan pemerintah, kan malah efeknya ke kemana-mana gitu, malah menyebar-nyebar itu gini. Oke, jadi kalau menurut saya terkait pajak atau PPN tadi, jadi itu merupakan satu dampak ya dari utang tadi, dan bisa jadi itu akan jika itu terlaksana dengan baik, nanti akan memperbaiki situasi ekonomi dan bukan tidak mungkin PPN nanti bisa turun lagi, tidak seperti sekarang yang 12% itu termasuk yang tinggi ya, lumayan. Apalagi untuk masyarakat menengah ke bawah itu pasti dampaknya akan dirasakan. Jadi kita lihat bagaimana pemerintah Indonesia untuk saat ini, pemerintahannya Pak Prabowo, apa yang kiranya akan dilakukan untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia. Jika kita melihat untuk PPN yang 12% ini kan bisa jadi akan mengurangi konsumsi dari masyarakat dan itu juga akan memperlambat dari perekonomian, seperti itu. Nah, kan dari tadi ngomongin pembangunan infrastruktur, pembangunan. Sejauh ini seperti apa pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi dan dampak yang sudah terlihat yang sejauh ini itu bagaimana? Oke, saya kemarin sempat melihat di laman resmi dari pemerintahan Indonesia, pemerintahan RI. Jadi selama pemerintahannya Pak Jokowi itu, beliau atau kabinetnya atau pemerintahannya itu berhasil membangun 366.000 jalan desa, kemudian 1,9 juta meter jembatan desa, kemudian ada lagi 2.700 km jalan tol yang baru dan 6.000 km jalan nasional, dan ada pula 5.000 pelabuhan dan bandara baru. Jadi memang terlihat sekali bahwa visi yang dibawa oleh Presiden Jokowi ini memang untuk pembangunan. Jadi mau tidak mau memang dana yang harus digelontorkan oleh pemerintah itu memang sangat banyak. Kemudian jika kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini juga masih terjaga ya, masih di atas 5%. Walau kita lihat di negara-negara lain banyak yang tidak bisa
inflasi juga sampai saat ini masih terkendali di kisaran 2 sampai 3%. Dan pada tahun ini terjadi penurunan tingkat pengangguran yang semula 5,7% menjadi 4,8% pada tahun 2024 ini. Jadi kita bisa melihat bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi ini meskipun secara tidak langsung menambah beban hutang kita, tapi kelihatan bahwa beliau itu selama ini memang bekerja untuk pembangunan tersebut gitu. Kalau dilihat itu udah wow gitu ya, Ya. untuk pembangunannya yang Itu sangat 2.700 km jalan Ya. tol, 5.000 pelabuhan dan bandara, dan pertumbuhan ekonomi yang di atas 5% itu. Nah, mungkin timbul pertanyaan kayak gini Mas, kurang lebih bagaimana pemerintah itu memastikan bahwa utang-utang yang terjadi di Indonesia itu tidak akan menjadi beban gitu. Maksudnya suatu saat itu pasti ada kayak jaminan bakal terlunasi meskipun sedikit-sedikit dengan waktu yang membutuhkan ya agak lama lah. pastilah. Nah itu kalau lunasi. Jadi sebelum melakukan proyek biasanya pemerintah itu ada tim khusus untuk menganalisis berapa anggaran yang akan dibutuhkan, kemudian dampaknya nanti seperti apa, apakah akan berdampak pada laju perekonomian, laju dari kemudahan masyarakat dalam mendistribusikan barang-barang dan jasanya. Jadi memang itu sudah menjadi acuan. Memang sebelum melakukan proyek, pemerintah itu akan melakukan analisis tersebut. Jadi sudah pasti ya gimana ya, kita harus percaya pada pemerintah. Bagaimanapun caranya, pasti hal itu sudah dikalkulasi, sudah dihitung, yang nantinya pasti akan berimbas baik pada masyarakatnya seperti itu. Nah tadi ngomong-ngomong tentang anggaran itu mungkin kayak gini Mas, kurang lebih seberapa besar pengaruh utang itu terhadap anggaran di Indonesia? Maksudnya kayak pemerintah itu mengelola, kan masih ada defisit ya biasanya. Nah defisit anggaran itu dalam jangka panjang itu bagaimana? Oke, jadi mengelola anggaran untuk rencana pengelolaan defisit anggaran. Jadi untuk defisit anggaran itu nanti kemungkinan bisa ditutupi dari pajak, utamanya pajak tadi. Dan memang dari hutang ini kan akan menimbulkan pajak yang tinggi, utamanya tadi yang seperti singgung PPN yang 12% tadi itu mungkin merupakan satu dampak dari hutang yang sedemikian besar ini ya. Iya. Jadi memang itu akan berdampak. Jadi gimana ya? Pemerintah bisa mengalokasikan dana-dana yang telah didapat dari desa, dari daerah-daerah, misal dari APBD, dari PAD, dari daerah-daerah tersebut, untuk selanjutnya akan dilakukan pembayaran hutang-hutang tersebut. Jadi apa output yang telah ditimbulkan nanti, misal produktivitasnya naik, nah hasil dari produktivitas itu akan dijadikan pemerintah menarik pajak dari produktivitas tersebut. Kemudian pajak itu akan digunakan sebagai uang atau modal untuk pembiayaan hutang ini. Jadi kayak lebih ke pajak gitu kan? Ya. Lebih berat. Nah, biasanya kan pajak itu pasti ada kaitannya sama pertumbuhan ekonomi. Biasanya pajak naik itu kan juga dilihat pertumbuhan ekonomi per daerah itu gimana. Mungkin kayak gini Mas, jika pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu tadi berapa ya?
di atas 5%, kira-kira itu untuk memprediksi jangka panjangnya itu utang Indonesia itu bakal bisa terlunasi apa enggak? Soalnya ada kayak pandangan setiap tahun itu kan pasti bertambah dan utang Indonesia itu udah sebesar itu. Nah, itu mungkin atau ada langkah atau kebijakan yang bisa dilakukan pemerintah dengan menaikkan misal ekspornya atau bagaimana atau gimana gitu. Oke, mungkin kalau kebijakan-kebijakan yang memang harus diambil oleh pemerintah ya seperti tadi mungkin bisa peningkatan ekspornya, karena kita lihat bahwa sumber daya alam di Indonesia itu masih cukup melimpah ya, karena tembaga, terus nikel, terus dari pertanian juga banyak seperti itu. Pemerintah harus bisa mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia tersebut, misal melakukan pelatihan-pelatihan terkait pertanian, perkebunan, atau mungkin pertambangan. Jadi pemerintah melakukan pelatihan tersebut untuk masyarakat yang kiranya memang masih dalam kategori pengangguran. Utamanya kalau kita lihat di masa sekarang kan banyak anak-anak muda yang menganggur gitu ya, apalagi Gen Z gitu ya, banyak sekali. Mungkin pelatihan-pelatihan semacam itu bisa dilakukan. Jika kita lihat potensi dari masyarakat juga, utamanya di Gen Z tadi, mereka cenderung lebih suka pada hal yang berbau digital seperti desain atau apapun lah itu yang kiranya berbau-bau digital, mereka suka itu. Jadi pemerintah bisa saja melakukan bimbingan atau pelatihan terkait itu. Nanti mereka kemudian ditempatkan, dibuat tempat khusus. Pemerintah bisa melakukan pembuatan lapangan kerja khusus untuk mereka itu. Mungkin seperti itu sih. Jadi jika kita lihat sumber daya alam dan sumber daya manusianya, saya kira masih cukup mungkin. Apalagi kita melihat bahwa standar rasio utang terhadap PDB kita itu masih di bawah standar, masih aman lah, masih bertaraf aman di 38,68%. Sedangkan standar itu kan 60%, itu masih lumayan ya, meskipun pasti cukup berimpact pada masyarakat sendiri. Jadi sebenarnya Indonesia itu sudah kaya dengan sumber daya alamnya, Mas. Tapi sumber daya manusianya sih yang kurang untuk mengikuti kekayaan. Nah, mungkin tadi untuk peningkatan SDM-nya itu bisa melakukan pelatihan dan lain-lain. Nah, untuk yang saya tanyakan, untuk sumber daya alam itu solusi apa yang bisa pemerintah lakukan terkait dengan adanya semua kekayaan kayak penambangan biji emas dan lain-lain itu? Apakah kita perlu mengolah sendiri dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan menghadirkan teknologi yang lebih canggih atau bagaimana? Saya kira semua yang Saman bilang tadi itu bisa menjadi solusi, bisa menjadi pemerintah harusnya bisa mengelola itu, bisa melihat bahwa barang-barang yang di luar sana yang diimpor itu biasanya punya harga yang lebih murah dari harga barang yang ada di Indonesia. Saya pernah ketemu langsung dengan pihak yang Bulog, siapa tahu Bulog kan? Iya, yang beras. Beras. Beliau itu pernah berkata bahwa memang barang impor atau beras impor itu tadi harganya itu sekitar setengah kali 50% lebih murah lah dari beras-beras yang kita lakukan di Indonesia. Misal di Indonesia itu harga sekarang udah 13. Jadi kalau dari luar itu mereka hanya mengambil atau membayar itu, pemerintah ya
sekitar 7.000 atau 6.000 seperti itu. Makanya bagaimana pemerintah itu bisa melakukan hilirisasi atau pengelolaan yang lebih efisien, jadi agar harga-harga yang ditawarkan itu bisa lebih murah dan bisa bersaing dengan masyarakat harga yang di pasaran global, pasar internasional. Wow, cukup banyak sekali materi yang narasumber telah paparkan dalam diskusi kita yang sangat mendalam di sore kali ini. Nah, untuk selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah kita bahas pada sore kali ini. Kurang lebih, peningkatan utang Indonesia yang mencapai 6.000 triliun selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo ini mencerminkan tantangan serius bagi perekonomian Indonesia. Utang ini meningkat setara dengan 39,1% dari PDB, jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum Presiden Jokowi ini menjabat. Meskipun rasio utang terhadap PDB masih dalam batas aman, beban bunga utang yang melonjak menunjukkan risiko yang mengkhawatirkan. Kebijakan belanja agresif dan dampak pandemi COVID-19 turut memperburuk situasi ini, sehingga memicu kekhawatiran akan kemampuan pemerintah dalam mengelola utang di masa depan. Sebenarnya Indonesia itu sudah kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Akan tetapi sumber daya manusia itu masih kurang memadai atau perlu adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah untuk mendukung meningkatnya sumber daya manusia di wilayah Indonesia. Menarik sekali pembahasan kita pada sore kali ini. Tentu teman-teman telah mendapatkan informasi-informasi yang telah dipaparkan oleh narasumber kita. Terima kasih kepada para teman-teman yang telah melihat tayangan ini, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Mas Faris yang telah menyempatkan waktunya memberikan ilmu kepada kita semua. Saya Wida Munawati sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.